Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Nama Siva Nurjana dengan NIM 0566837343. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di video ini, mari kita eksplorasi evolusi Pancasila sebagai pondasi negara dan jiwa bangsa yang berkembang bersama perubahan zaman dari awal kemerdekaan sampai era reformasi. Pancasila terus beradaptasi dengan arus sosial, politik, dan budaya Indonesia. Lewat periode seperti RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi, kita lihat bagaimana Pancasila ditafsirkan, diterapkan, serta diuji di tengah tantangan kehidupan berbangsa. Salah satu fase yang sangat berpengaruh dalam perkembangan penerapan Pancasila adalah masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Pasca gagalnya demokrasi terpimpin dan kekacauan politik dari insiden 1965, Presiden Soeharto fokus pulihkan stabilitas dengan Pancasila sebagai ideologi utama untuk semua kelompok politik dan sosial. Ini bertujuan kuatkan persatuan dan cegah ideologi rival. Program P4, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila diluncurkan untuk bantu masyarakat pahami dan praktikkan nilai-nilai ini di kehidupan sehari-hari. Tetapi, dalam kenyataannya, penerapan ini sering formal dan politis. Pancasila dijadikan pembenaran kekuasaan, bukan etika sejati. Kritik pemerintah sering disebut anti-Pancasila yang batasi kebebasan berpendapat drastis. Setelah jatuhnya Orde Baru, pada tahun 1998, era reformasi membawa angin segar bagi Pancasila. Dengan reformasi, konstitusi, dan pemilihan umum yang lebih bebas, Pancasila mulai diinterpretasikan ulang sebagai dasar untuk pluralisme dan hak asasi manusia. Pemerintah pasca Soeharto, seperti di bawah Presiden Habibie dan Soekarno, berusaha kembalikan Pancasila sebagai ideologi yang mendukung kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat. Namun, tantangan seperti korupsi dan konflik sosial menguji ketahanan nilai-nilainya. Di masa kini, Pancasila dihadapkan pada globalisasi dan teknologi, di mana implementasinya perlu disesuaikan untuk mendorong toleransi dan solidaritas digital. Dari sini, kita bisa melihat penekanan kuat pada persatuan dan stabilitas, cocok dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Namun, sila keempat dan kelima kurang diperhatikan. Ini mengajarkan bahwa Pancasila perlu diterapkan nyata lewat kebijakan adil, partisipatif, dan pro-rakyat, bukan cuma simbol atau aturan administratif. Sebagai anak muda, saya rasa perkembangan Pancasila setiap era membawa pelajaran berharga. Nilainya fleksibel, tapi harus disesuaikan dengan tantangan sekarang. Hari ini ancaman bukan lagi pemberontakan ideologi, melainkan perpecahan dari perbedaan pandangan, polarisasi online, dan hilangnya solidaritas. Jadi, mari bangkitkan Pancasila lewat empati, etika digital, toleransi, dan tolak intoleransi. Dengan begitu, kita tunjukkan Pancasila sebagai panduan moral untuk keadilan dan kemanusiaan, bukan sekedar peninggalan masa lalu. Jadi intinya, perjalanan Pancasila sepanjang waktu menunjukkan fleksibilitasnya dengan fondasi nilai yang kuat. Kalau generasi muda mendalami dan menerapkan dalam aksi di sekolah, tempat kerja, atau di dunia maya, Pancasila akan tetap menjadi pemersatu bangsa.